Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah, dan tentu saja yang paling penting adalah nikmat keimanan di dalam hati kita yang dengannya kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, ketaatan, dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini, dan ini sebagai mukaddimah sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita akan memulai dengan menyebutkan atau menyinggung sedikit fenomena dan kenyataan yang menyedihkan bahkan memilukan kita kaum muslimin, di mana hari-hari ini media sosial kita diramaikan ya dengan satu berita yang tentu saja sangat memukul bagi kaum muslimin secara umum. Apakah kita di Indonesia atau di belahan bumi manapun, kaum muslimin hari ini merasa sangat terpukul dengan apa yang berlaku dan apa yang terjadi di negara Prancis, yang mana Nabi SAW manusia yang paling kita cintai, bahkan tidak sempurna kecintaan kita kecuali ia SAW lebih kita cintai dari siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan kecintaannya kepada beliau. Lalu kemudian ditanyakan bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Umar menjawab dan memberikan gambaran bahwa masih ada yang ia lebih cintai daripada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, tidak sempurna keimananmu wahai Umar sampai aku menjadi yang paling kau cintai ya daripada anakmu, istrimu, dan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu seorang muslim menyaksikan apa yang terjadi hari ini, sebuah peristiwa yang menyedihkan bagi kita sekalian. Tentu saja jiwa keimanan kita ini bergejolak. Sebagai seorang muslim mesti bahkan harus tersinggung dengan apa yang terjadi ini, di mana Rasulullah SAW dilecehkan, digambar, dibuatkan karikatur, lalu kemudian secara umum agama kita, yaitu agama Islam, kemudian mendapatkan pelecehan yang luar biasa. Tentu ketika ini terjadi, bergeraknya sebagian kaum muslimin di berbagai belahan dunia melakukan protes dan seterusnya, tentu adalah merupakan salah satu upaya untuk membuktikan atau upaya untuk kemudian memperlihatkan ketidaksetujuan kita kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, dan juga ini adalah bagian dari upaya kita memperlihatkan bahwa selemah-lemahnya keimanan kita masih mencintai Rasulullah SAW. Dan inilah kesempatan untuk kita kemudian membuktikan kecintaan itu.
Ya, bukan hanya kita sekedar mengkaji, bukan hanya sekedar membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bagaimana kita bisa hidup, ya, membuktikan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, menjadi sebuah aplikasi nyata, bukan hanya ya tersimpan sebagai teori-teori belaka. Oleh karena itu, ya hari inilah atau pada posisi-posisi seperti inilah kita mendapat ya satu kesempatan untuk membuktikan kecintaan kita kepada ya, Nabi Shallallahu Wasallam. Tentu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian, adalah satu kewajiban. Ya. Ini adalah kewajiban kita. Bahkan ulama, ya kalau kita ingin melihat bagaimana pandangan ulama, bagaimana pendapat para ulama kita terhadap orang-orang atau hukuman terhadap orang-orang yang melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensi pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berat, ya sangat berat. Bahkan ya sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa itu adalah atau secara umum ulama kita mengatakan hukum seorang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dihukum mati, ya dihukum mati. Bahkan ya sampai pun seorang yang telah mencelah Nabi itu bertaubat, maka hukumnya tetap dibunuh. Ya, sebagian ulama kita mengatakan hal yang demikian. Ini menunjukkan bahwa memang pencelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyinggung kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu dosa yang sangat besar. Maka kewajiban kita seorang Muslim adalah bagaimana kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama ini adalah nasihat. Kulna, kata para sahabat ketika itu, liman. Ya, liman. Untuk siapakah ya Rasulullah nasihat itu? Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan ya para atau masyarakat umum yang dipimpin. Semua itu ya berhak untuk mendapatkan an-nasiha. Di dalam satu penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan tadi syarah daripada apa yang kita sebutkan, jemaah sekalian, beliau mengatakan wa amman nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalati wal imani bi jami'i ma ja'a bihi. Di antara apa yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa ya, tetapi kita memahami lebih makna lebih dalam daripada hadis-hadis tersebut sesuai dengan pemaparan para ulama kita. Maka di antara hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ta'atihi fi amrihi, kita mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan, ya di dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan, wa nahyihi wa nusrati hayyan wa maitan. Kita menjauhi segala larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang paling penting kita membela beliau dalam kondisi beliau hidup dan ataukah beliau telah meninggal dunia. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu yang begitu banyak berkorban untuk memperjuangkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup. Bahkan dalam sejarah tertulis sangat indah dengan tinta emas sejarah kaum muslimin, para wanita-wanita kaum muslimin pun ikut memberikan andil yang sangat signifikan dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang, salah satu perang di mana Nusaibah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertahankan beliau. Ini menunjukkan salah satu bentuk daripada pembelaan ya para sahabat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, saat orang-orang telah mulai kembali murtad, adanya orang-orang yang mengaku Nabi, maka para sahabatlah orang-orang yang paling pertama berada di garda terdepan untuk menjaga kesucian dan kemurnian kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara langsung memerangi orang-orang yang datang dan mengaku sebagai
ya Nabi setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara bentuk nusrah kita, di antara bentuk uh, an-nasihah kita kepada Nabi SAW adalah kita membantu, ya, menolong, memperjuangkan beliau, apakah beliau dalam kondisi hidup ataukah beliau telah meninggalkan dunia ini. Wa mu'adati man 'adahu wa muwalati man walahu. Dan selanjutnya makna dari kata an-nasihah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mu'adat, ya, kita bara', kita berlepas diri, ya, kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai, kita memberikan loyalitas kepada orang-orang yang loyal, orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hari ini, ya, adalah hari-hari di mana kita dituntut untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang-orang yang sekarang berada di jalan-jalan melakukan demonstrasi, melakukan perjuangan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada, ya, Allah musta'an, kalau ada yang kemudian tidak menyukai mereka, ya, orang-orang yang turun ke jalan melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam proses untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin sebagian mereka, ya, mungkin selama ini kita tidak lihat banyak melakukan ibadah, mungkin kita dari sisi zahir lebih banyak ibadah daripada mereka, tetapi boleh saja kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh lebih besar daripada kita semua. Oleh karena itu kita harus senantiasa untuk memberikan loyalitas kepada mereka-mereka yang loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang taat dan patuh kepada beliau, dan kita juga ikut membenci orang-orang yang membenci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa i'zamu haqqihi wa tawqirihi wa ihya'i tariqatihi wa sunnatihi. Ya, kita mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hak-haknya, dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membantu, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang mencoba untuk merendahkan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tawqiruhu wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi. Ya, kemudian kita memuliakan beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bathu da'watihi wa nashri syari'atihi wa nafi at-tuhmati anhu. Lalu kemudian kata Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis yang telah kita baca tadi, ad-dinun nasihah, di antaranya li rasulihi sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa berdakwah, ya, menyampaikan pesan-pesan dakwah yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa menolong, membantu penegakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kata beliau adalah kita wa nafyu tuhmati anhu. Kita senantiasa berjuang untuk menjauhkan atau membantah syubhat-syubhat atau membantah upaya orang-orang yang tidak menyenangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyudutkan beliau, membantah syubhat tentang beliau, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dalam kondisi seperti ini kecintaan kepada Nabi kita SAW sedang diuji, maka mari kita buktikan kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam, ya, untuk kemudian bisa memberikan sedikit banyak, ya, sumbangsi untuk pembelaan terhadap Nabi kita Sallallahu Wasallam. Maka diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian, bahkan banyak di antara kaum muslimin sekarang melakukan boikot terhadap produk-produk yang mereka buat, yang mereka pasarkan. Maka ini merupakan salah satu bentuk, dan ini juga jawaban para ulama kita ketika ditanya apakah gerangan solusi-solusi atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara jawaban para ulama kita dalam fatwa-fatwa mereka adalah melakukan boikot terhadap
apa yang mereka buat itu. Karena kata sebagian ulama kita, dari jawaban-jawaban para ulama kita adalah boikot ini memiliki efek yang sangat signifikan, ya, memiliki efek signifikan dan juga memiliki efek tekanan yang menekan mereka untuk kemudian menarik dan mungkin minimal meminta maaf kepada kaum muslimin di seluruh dunia, walaupun permintaan maaf itu tidak serta-merta bisa menyembuhkan luka yang sangat pedih di hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita bertakwa, dan di antara takwa kita, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana apa yang kita hadapi sekarang, ya, kondisi sekarang menuntut kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam ayat yang lain di surat At-Taghabun Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, dan di antara yang paling efektif kata sebagian ulama kita dan dalam jawaban-jawaban sebagaimana saya sampaikan tadi adalah melakukan boikot. Yang melakukan boikot, dan ini Masya Allah hari ini sudah sangat terasa bagaimana saudara-saudara kita di Kuwait, hampir seluruh produksi yang berasal daripada daerah Prancis hari ini mereka keluarkan dari toko-toko, ya, dari swalayan-swalayan, ya, bahkan tempat-tempat yang jelas-jelas, ya, berafiliasi ke negara pencelah Nabi SAW tersebut kemudian diboikot secara total, sehingga dampak ekonomi sangat terasa di dalam hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, mari kita bisa berpartisipasi aktif, ya, membantu kemudian menjaga kehormatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saatnya lah, ya, di waktu-waktu seperti ini, di masa-masa seperti ini, mari kita buktikan kecintaan itu kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini kita mengatakan, ya, nahnu min ahlus sunnah, kami dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang yang senantiasa hidup, ya, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hidup membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana tips atau apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membela Nabi kita SAW atau meningkatkan, ya, kualitas pembelaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling kita cintai, lebih kita cintai daripada orang tua kita, anak dan istri kita. Beliau adalah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang paling kita cintai di permukaan bumi ini. Di antaranya jamaah sekalian adalah at-ta'arrufu 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min khilali dirasati siratihi wa syama'ilihi. Agar rasa cinta kita ini semakin meningkat, maka yang paling penting adalah mari kita banyak-banyak at-ta'arruf, ya, ta'aruf dengan Nabi SAW, banyak mengenal beliau. Karena kecintaan, ya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai beliau ketika kita saja tidak pernah membaca, tidak pernah mengkaji, ya, sirah perjalanan kehidupan beliau, perjuangan beliau untuk menyebarkan Islam. Maka yang paling pertama, agar rasa cinta ini tumbuh dan upaya untuk menolong beliau selalu hadir dalam hati ini, mari kita banyak-banyak berinteraksi dengan sirah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ta'zimu sunnatihi wal harsu ala al-amali bima jaa fiha fa innaha wahyun min Allah. Ya, mengagungkan sunnah-sunnah beliau sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, bukan hanya sekedar menghafal. Mengagungkan artinya bagaimana kita mengaplikasikan apa yang beliau sabdakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin hanya terlihat dari sisi zahir para pengikut sunnah, tetapi dalam aplikasi kehidupan kita sangat jauh daripada hidup di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap berjuang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, takdimu mahabbatihi ala nafsi wal mali wal waladi wal waladi, mendahulukan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segala kecintaan. Ya, lebih daripada kecintaan kita pada harta, lebih. Yang ketiga, takdimu mahabbatihi ala nafsi wal mali wal waladi wal waladi, orang tua, lebih daripada kecintaan kita kepada, tinggi daripada, ya, kecintaan kita pada diri kita sendiri. Kemudian mari banyak-banyak bersalawat kepada beliau sebagai bentuk, ya, cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi
wasallam. Badlul amwali wal awqati fi nashri da'watihi wa siratihi. Mari kita berkorban di jalan perjuangan ini, ya, dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan pikiran kita, bahkan suatu waktu mungkin dibutuhkan dengan nyawa kita untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus siap untuk melakukan atau harus siap untuk mengorbankan segala apa yang ia miliki untuk menjaga kehormatan Nabi yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita banyak-banyak menanam rasa rindu kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindu untuk bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jemaah sekalian, mari kita banyak-banyak mengkaji, banyak-banyak mendalami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu tumbuh rasa cinta kita kepada beliau dan tumbuh rasa semangat untuk membela ya kehormatan daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kondisi-kondisi yang kita hadapi ya hari ini adalah satu tantangan tersendiri, di mana di wilayah-wilayah minoritas kaum muslimin masih banyak hak-hak saudara kita yang belum dipenuhi, ya termasuk diantaranya tidak sedikit kadang agama kita, bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, ya dihinakan. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita izzah, memberikan kepada kita kekuatan ya untuk bisa menjadi atau kembali seperti di zaman para salafus saleh daripada umat ini, di mana umat kita jaya, di mana umat kita berada pada puncak-puncak kemenangannya, sehingga tidak ada yang berani, tidak ada yang berani untuk melakukan apa yang kita saksikan pada hari ini. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit dari pembacaan kitab kita, dan semoga ini juga bisa memberikan sedikit tambahan pemahaman kepada kita sekalian, agar kita bisa menjalani kehidupan kita ini di atas sunnah-sunnah, di atas perintah Allah, di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan di atas petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja jemaah sekalian, pada penjelasan yang lalu dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin kita telah menyelesaikan 4 ya. Jadi kita telah menyelesaikan ada 4 hal dalam akad itu yang harus dimiliki. Yang pertama as-sihhatu, apa yang kedua al-adl, kemudian al-ihsan, kemudian asy-syafaqatu 'ala din. Ya, jadi barang siapa yang ingin merasakan ya baiknya akad dalam interaksi jual beli muamalah yang ia lakukan, maka hendaknya ia menjaga 4 itu, sehingga keempat hal ini akan mendatangkan keberkahan di dalam proses dia melakukan muamalah, dan insya Allah dengan 4 hal ini agamanya pun akan terjaga. Dia melakukan interaksi ya jual beli itu berimplikasi ibadah dan juga akan menjaga agamanya. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya, yaitu bayan ya di situ ya. Bayan al-halal, bayan al-halali wal haram. Ya, penjelasan tentang al-halal, hal-hal yang halal dan yang haram. Nah, ini tentu saja sangat penting untuk kita ketahui, khususnya bagi orang-orang yang aktif dalam melakukan proses jual beli atau muamalah. Ya, karena halal dan haram ini adalah merupakan dua ya kondisi di mana seorang muslim harus memperhatikannya dengan baik. Jadi bukan kita hanya sekedar mencari rezeki, tapi bagaimana rezeki itu sampai kepada kita dengan cara yang halal dan penuh dengan keberkahan. Beliau di sini mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna talabal halali fardun ala kulli muslim." Sesungguhnya mencari rezeki yang halal itu hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, Allah mengatakan kulu minat thayyibat wa'malu shalihah, makanlah dari hal-hal yang thayyib. Ya, thayyib artinya ya halal dan juga
berkualitas. Maka berbagai macam silah adalah suatu hal yang wajib untuk kita lakukan, ya, untuk kita lakukan. Jangan seperti sebagian orang yang digambarkan dalam buku ini oleh Syekh Ibnu Qudamah, wa qad idda'a katsirun minal juhal, sungguh sangat banyak dari kalangan orang-orang yang jahil yang menyangka dan mengira adamul halal, idda'a minal juhal, maaf, wa qad idda'a katsirun minal juhal adamul halal wa qalu lam yabqa minhu illa al-ma' al-furat wal hashish an-nabat. Jangan seperti kebanyakan orang yang sudah menyerah mencari yang halal, sudah capek mencari yang halal dalam muamalahnya. Bahkan mereka sampai mengatakan lam yabqa minhu illa al-ma' al-furat. Ya, tidak ada yang halal lagi dalam jual beli itu kecuali ya air daripada sungai Efrat. Ya, sungai Efrat yang ya, sungai di Irak sana. Artinya mereka mengatakan yang halal itu sudah sangat sulit untuk dicari. Ya, tinggal air sungai saja yang halal itu, yang lain sudah haram. Jadi ya mau tidak mau kita juga masuk dalam kubangan orang-orang yang kemudian melakukan perkara-perkara yang halal. Ya padahal tentu saja ini tidak benar. Mereka mengatakan lam yabqa minhu illa al-ma' al-furat. Tidak ada yang halal dalam jual beli dan muamalah kecuali ya tinggal air dari sungai Efrat. Wal hashish an-nabat, dan tidak ada lagi yang halal itu kecuali ya rumput-rumput dan tumbuhan-tumbuhan saja. Yang lain itu sudah haram semua. Nah ini pesimisme yang muncul dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu ya, tentang pentingnya halal dan haram dalam jual beli. Wa ma 'ada dzalika faqad afsadathu al-mu'amalatul fasidah. Kata Syekh di sini menggambarkan bagaimana orang-orang yang pesimis ini, ya mereka mengatakan ya tidak ada lagi yang halal, ya kecuali air dari sungai Efrat atau rumput dan tumbuhan-tumbuhan yang ada. Semuanya dalam muamalah telah dirusak oleh muamalat al-fasidah, bentuk-bentuk muamalah yang rusak, yang fasid, riba dan seterusnya. Ya, ini kata mereka dan ya perasaan mereka. Falamma waqa'a lahum hada wa'lamu annahu la budda lahum min al-aqwati tawassa'u fi asy-syubhati wal haram. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki sifat pesimistik seperti ini dalam jual beli pasti sangat mudah mereka terjatuh pada hal-hal yang haram. Ya, karena dasarnya orang tidak memiliki ilmu, ditambah lagi kondisi, diperparah lagi memang dengan sifat pesimistik yang mereka miliki, sehingga yang haram semua dilabrak, semua dilakukan. Ya, karena ya seperti yang kita sebutkan yang lalu nih, ada yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dan ini ya, ternyata sudah lama juga istilah-istilah seperti ini ada. Berapa lama buku ini telah ditulis oleh penulisnya, rahimahullah, berapa ratus tahun yang lalu. Ternyata istilah-istilah itu sudah ada di zaman tersebut, apalagi di zaman muamalah kita hari ini. Wa'lamu annahu la budda lahum min al-aqwati tawassau fi syubhati wal haram wa hadha min al-jahal. Oleh karena itu, ya mereka orang-orang yang punya sifat pesimistik seperti ini akan sangat mudah terjatuh pada hal-hal yang haram dan juga perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat, mereka akan banyak terjatuh pada perkara tersebut. Wa hadha min al-jahal, dan tentu saja ini adalah bentuk kejahilan dan kebodohan ketika seorang yang aktif dalam muamalah itu ya menjatuhkan dirinya atau mudah melakukan perkara-perkara yang syubhat, karena perkara-perkara syubhat pasti akan ya mengantar seorang itu kepada perkara-perkara yang haram. Ya, maka nanti kita akan sebutkan satu dalil yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya perkara-perkara syubhat ini. Wa qillatul ilm. Nah, ini adalah akibat dari kurangnya ilmu. Makanya sebenarnya jual beli ini, muamalah ini memang harus digeluti oleh orang-orang yang berilmu, harus berilmu, harus memahami tentang konsep jual beli, konsep murabahah, konsep memahami tentang masalah riba dan seterusnya. Karena kalau tidak, seperti sekarang ini, semua masuk ke pasar, akhirnya semua berbuat sesuka dengan atau sesuka hatinya, sesuai dengan kemauannya. Yang haram pun dan syubhat pun dilakukan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain mengatakan,
dari hadis sahabat yang mulia Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, al halalu bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Dalam hadis yang lebih panjang, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta'a fihi. Bahwa Nabi mengatakan innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Akan tetapi di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang disebut dengan perkara syubhat. Maka Nabi SAW mengatakan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, maka dia sebenarnya akan jatuh pada perkara-perkara yang haram. Ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Dan dalam hadis tersebut Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka ya istabra'a li dinihi, sungguh dia telah menjaga ya agamanya, ya. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW memberikan gambaran seorang yang berada pada syubhat itu adalah seperti seorang penggembala yang berada di antara dua lokasi penggembalaan, ya. Ya, karena dia selalu berada di pinggir-pinggir, di perbatasan, maka suatu hari nanti gembalaan itu akan menyeberang ke punya orang. Nah, inilah berbahaya. Ini gambaran orang-orang yang berada di wilayah-wilayah atau suka berada di wilayah-wilayah syubhat. Dia suatu hari dia akan sedikit banyak akan ya menyeberang ke perkara-perkara ya haram. Ya. Karena memang dia suka bermain di wilayah itu, suka berada di wilayah syubhat itu. Makanya ini ya jelas kata beliau innal harama bainun dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita akan bahayanya syubhat. Yang bahayanya perkara-perkara atau mengambil posisi dalam perkara-perkara syubhat. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, walamma kanat hadhihi ad-da'wa min haula'il juhal bid'atun qad amma dararuha. Sungguh apa tadi yang disebutkan oleh orang-orang yang mengatakan tidak ada lagi yang halal kecuali air sungai Efrat dan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan itu, maka ini adalah merupakan kejahilan dan bid'ah yang hari ini ya, yang mana ya permasalahan dan syubhat tersebut, syubhat mereka ini telah mewabah. Artinya hampir-hampir ya tidak ada lagi proses jual beli yang kemudian ya terlepas dari perkara-perkara ya syubhat, bahkan perkara-perkara yang haram ini. Sangat sedikit orang yang betul-betul memahami ya konsep jual beli, konsep ilmu di dalam proses muamalah mereka. Karena ya apa yang disebutkan oleh orang-orang tadi ini ya, itu telah mewabah di tengah-tengah masyarakat. Wastataru fi ad-dini wastataru fi ad-dini ya syararuha. Ya, bahkan konsekuensi dari apa yang mereka sebutkan tadi itu ya sudah merusak ya, sebagian daripada agama ini. Ya, kerusakan sudah menimpa agama. Awalnya ya karena mereka mengatakan sulit mendapatkan yang halal, maka yang haram pun semua dilakukan. Akhirnya merusak agama. Ya, karena tentu saja perkara-perkara haram inilah yang banyak merusak agama kita. Ya, di mana doa lagi tidak terijabah, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial pun kita akan kacau balau dengan banyaknya perkara-perkara dosa dan haram ini, banyak implikasinya. Implikasi kepada diri kita, dampak negatifnya ya khususnya kepada hati kita ini, karena hati ini tergantung dengan amalan kita, tergantung dengan perbuatan, tergantung juga dengan apa yang kita masuk, yang kita konsumsi, apa yang menjadi daging dan mengalir sebagai darah di dalam tubuh kita. Itu sangat dipengaruhi oleh makanan dan sumber makanan, apakah dia halal atau haram. Kalau haram, inilah yang kemudian kadang sangat sulit ya melembutkan hati kita, ya sangat sulit kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia tumbuh besar dengan ya berkembang dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan ya tidaklah satu daging itu tumbuh dari hal yang haram kecuali an-naru aulalahu.
kecuali neraka itu lebih pantas dan berhak untuknya. Maka ini memang sangat penting seorang yang bermuamalah dalam perkara-perkara bisnis untuk memperhatikan halal dan haramnya hasil dari usaha mereka. Wajib kashful ghita'i min fasadiha bi irsyad ila madrak ila mudrakil firaqi bainal halali wal harami wa syubhah. Oleh karena itu kata beliau, wajib ya hukumnya untuk kemudian menghilangkan syubhat ini. Syubhat yang mengatakan yang haram saja susah daripada apalagi yang haram. Ini wajib untuk menghilangkan syubhat tersebut dengan cara apa? Banyak melakukan dakwah, ya, memberikan penjelasan tentang bahayanya haram, tentang bahayanya syubhat, dan tentang keutamaan mencari rezeki-rezeki yang halal. Karena kalau tidak, tentu saja ini akan merusak tatanan sosial kita, merusak masyarakat kita, bahkan merusak ya negara kita. Ya. Karena boleh dikata kerusakan yang terjadi dalam masyarakat bahkan dalam tataran sebuah negara adalah karena memang kerusakan yang terjadi pada hasil-hasil yang kita hasilkan ya dari rezeki yang kita dapatkan, sehingga tubuh ini ya tumbuh dari perkara-perkara haram ya. Akhirnya orang-orang yang mereka tumbuh dari penghasilan haram ini memimpin, maka inilah yang terjadi, negara kita bisa rusak. Wa nahnu nuwaddihu dzalika bil aqsam. Dan kata beliau, kami menjelaskan tentang perkara ini dengan secara lebih detail. Beliau mengatakan al-qismul awal. Penjelasan yang pertama atau bagian pertama yang beliau jelaskan ya tentang bagaimana upaya kita melakukan ya upaya perbaikan di tengah-tengah umat. Apa yang pertama harus dilakukan adalah fi fadilati talabil halal, menjelaskan kepada umat tentang keutamaan mencari rezeki yang halal ya. Wadamul haram, menjelaskan tentang bahayanya perkara-perkara atau penghasilan yang haram. Wadarajatul halali wal haram, dan juga menjelaskan kepada umat bahwa ya haram itu bertingkat-tingkat sebagaimana juga halal itu bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai kalian rasul-rasul Allah, makanlah dari di ayat 51, ya ayyuhar rusul, dari hasil-hasil yang baik, wa'malu shalihan. Juga jemaah sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwa ya Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang masalah makan dan melakukan amalan soleh, ya, makan yang baik dan lakukan amalan soleh. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita makan ini sangat mempengaruhi kualitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan waqulu min at-thayyibat. At-thayyibat artinya al-halal. Ya, thayyibat itu adalah makanan-makanan yang haram. فأمر بذلك قبل العمل. Oleh karena itu perlu dipahami dengan baik tentang perkara-perkara halal ini. فأمر بذلك قبل العمل, ya, perlu dipahami dengan baik tentang konsep mencari rezeki yang halal ini. Wa qala fi dhammil haram, oleh karena itu Allah menjelaskan juga tentang bahayanya perkara-perkara haram dalam surat Al-Baqarah di ayat 188, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara batil, ya. Secara batil artinya jangan mengambil harta secara batil yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Nabi SAW. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara ini. Kemudian beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ini hadis yang masyhur dari Abi Hurairah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali daripada yang baik-baik saja, ya. Wa dzakara al-hadits ila qawlihi thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ashan akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Ini hadis yang panjang sebenarnya. Ini hadis yang panjang di mana Nabi menjelaskan tentang pentingnya memakan dari hasil-hasil yang
halal. Nabi mengatakan, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima daripada yang baik-baik saja. Lalu kemudian di penghujung dalil ini, Nabi SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan safar yang panjang, di mana dia sudah kumuh, sudah berdebu ya tubuhnya, badannya, ya, diakibatkan oleh perjalanan yang panjang. Lalu kemudian dia mengangkat tangan, meminta kepada Allah, berdoa, yang mengatakan, ya Rob, ya Rob. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Dia makan dari perkara-perkara yang haram. Dia juga meminum, wa mashrabuhu haram. Dia juga meminum dari minuman-minuman yang haram. Dan juga dia menggunakan pakaian-pakaian yang dihasilkan daripada penghasilan yang haram. Bahkan dia memakan makanan yang mana dia menambah gizi dirinya dari perkara-perkara haram. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini diterima, diijabah doanya? Padahal di awal tadi Nabi SAW mengatakan, tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar, memberikan gambaran seperti seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Padahal di antara tempat mustajabnya doa itu adalah ketika kita safar. Apalagi ini panjang perjalanannya. Tetapi walaupun kondisinya dia mendapatkan satu posisi di mana doanya sangat memungkinkan diistijabah oleh Allah, tetapi dia makan dari haram, dia menggunakan dari haram, minum daripada minuman haram, ya. Tubuhnya juga dipenuhi dengan haram, maka tentu ini bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, diterima doanya. Dan ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya mencari rezeki-rezeki yang halal di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, wa ruwiya anna Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustajab da'watuhu faqala lahu atyib ta'mataka tustajab da'watuka. Ini penting ikhwas sekalian, jemaah sekalian. Suatu ketika Sa'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doanya diterima atau agar doanya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika saat bertanya seperti itu kepada beliau menjawab dengan satu kalimat singkat. Dan ini kelebihan memang di antara mukjizat Nabi SAW itu, kalimat-kalimatnya singkat padat. Beliau hanya mengatakan, atib ta'mataka, perbaiki apa yang engkau makan, tustajab da'watuka, maka doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat singkat, hanya dua kalimat saja. Perbaiki makan, maka doa itu akan diterima. Ya, pendek tapi sangat bermakna. Itulah kelebihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa kualitas doa kita sampai atau tidaknya kepada Allah sangat-sangat tergantung kepada apa yang kita konsumsi, apa yang menjadi darah di dalam tubuh kita dan menjadi daging di dalam tubuh kita. Yang terakhir, wa kana salafu yanzuruna fil halali wa yudaqiquna fihi, bahwa para salafus saleh dari umat ini, para salaf itu sangat-sangat memperhatikan tentang halal tidaknya apa yang mereka konsumsi, wa yudaqiquna fihi, bahkan saking sangat perhatiannya itu mereka betul-betul memilah memilih apa yang mereka akan makan. Di antara contohnya beliau sebutkan, dan kita tutup dengan satu contoh ini. Fa'akala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu syai'an min syubhatin thumma qa'ahu. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memakan sesuatu, tetapi ternyata apa yang dimakan Abu Bakar itu adalah dari perkara dan penghasilan syubhat, dari sesuatu hal yang syubhat. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia kemudian memuntahkan apa yang dia makan tersebut. Dalam penjelasannya bahwasanya inna ma fa'ala Abu Bakar dzalik. Kenapa Abu Bakar melakukan itu? Abu Bakar memuntahkan apa yang telah ia makan dengan berbagai cara untuk mengeluarkan itu. Mungkin dicoba untuk dimasukkan tangannya, digerakkan. Intinya dimuntahkan apa yang ia makan. Inna ma fa'ala dzalika Abu Bakar dzalika li'annahu kana min
ta'ami al-kahanati wa huwa suhtun khabithun, ya. Karena dia mengetahui, Abu Bakar mengetahui bahwa apa yang diberikan kepada beliau itu adalah dari penghasilan seorang yang selama ini melakukan praktek-praktek perdukunan. Ya, dia diketahui bahwa orang itu ya adalah orang yang selama ini banyak melakukan aktivitas perdukunan, ya kahana, ya membaca-baca nasib orang. Makanya ketika diketahui maka ia kemudian mengeluarkan karena ya penghasilan dari aktivitas perdukunan itu adalah penghasilan yang habis, penghasilan yang tercelah, yang tidak tidak disukai. Baik, saya kira itu saja ikhwas sekalian. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Intinya adalah mari kita perhatikan apa yang kita hasilkan, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, karena itu sangat memberikan pengaruh yang sangat-sangat signifikan terhadap hati, terhadap diri, ya, terhadap pola kehidupan kita. Bahkan pola kehidupan keturunan kita itu sangat-sangat tergantung daripada apa yang kita berikan kepada mereka, apa yang kita rezekikan atau kita payahkan untuk mereka. Saya kira cukup sampai di situ. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh